Renungan Harian Sabtu 13 Juni 2020. Pekan Biasa ke-10. Pesta Santo Antonius Padua. Taat dan jujur dalam sumpah atau janji. Bacaan pertama dari 1 Raja-Raja bab 19 ayat 19 sampai 21 dan bacaan Injil dari Matius bab 5 ayat 33 sampai 37. Saudara-saudariku terkasih, bila kita mendalami arti dan makna sumpah, menurut Kamus Bahasa Indonesia yang mengatakan bahwa sumpah itu pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci. Pernyataan yang disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan itu tidak benar. Dan janji atau ikrar yang teguh. Maka sesungguhnya sumpah itu sesuatu yang suci, luhur dan mulia, dan harus dihidupi dan dijalankan dengan sungguh, tidak boleh dipermainkan atau salah dipraktekkan. Bagaimana dengan praktek sumpah yang terjadi dalam hidup manusia pada umumnya? Sumpah sebagai sumpah selalu diucapkan atau dijanjikan di hadapan Tuhan atau pimpinan. Ini harus kita akui. Namun, bagaimana menjalankan isi sumpah itu perlu dibutuhkan kejujuran masing-masing untuk menjawabnya. Kenyataan ini mendorong Yesus untuk tegas mengajarkan praktek sumpah yang sesungguhnya kepada murid-muridnya. Saudara-saudariku terkasih, salah satu bagian dalam khotbah Yesus di bukit, Yesus secara tegas berbicara tentang sumpah. Yesus mengajak murid-muridnya untuk tidak bersumpah palsu di hadapan Tuhan, tidak bersumpah demi langit dan bumi, atau demi Yerusalem dan demi kepala manusia. Ia menuntut para rasul untuk melaksanakan, mempraktekkan dan menjalankan sumpah itu di depan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan sumpah palsu atau sumpah asal-asalan. Sikap tegas Yesus ini mengandung nilai moral yang perlu diperhatikan dan dipraktekkan, yakni Yesus ingin membebaskan para murid dari kebebasan sumpah. Artinya, jangan hanya karena sumpah mereka taat, tetapi tindakan mereka untuk taat harus bersumber dari suara hati yang murni. Saudara-saudariku terkasih, di samping itu juga, Yesus ingin menyadarkan para murid bahwa setiap perkataan yang diucapkan berharga dengan sendirinya, karena di dalam perkataan yang diucapkan itu terungkap sikap kesetiaan, kejujuran, keinginan, ketulusan, dan keikhlasan dalam melakukan sesuatu untuk Tuhan maupun manusia. Untuk itu, Yesus tegas mengatakan, jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari setan. Saudara-saudariku terkasih, sebagai imam, biarawan, biarawati, bapak dan ibu dalam keluarga, atau sebagai pejabat dalam pemerintahan atau dalam gereja, kita tidak terlepas dari sumpah. Bahkan setiap tahun ada pembaharuan sumpah atau janji. Itu semua baik. Tuhan tidak melarang kita untuk bersumpah, tetapi Ia menuntut kita agar taat pada apa yang diucapkan dalam sumpah itu dan dilaksanakan secara baik dan benar melalui tindakan nyata di hadapan Tuhan dan sesama kita. Sebab Allah ada dalam setiap dan Allah ada dalam hidup dan setiap tingkah laku kita. Ia melibatkan diri dalam hidup kita dan akan setia bersama kita. Ia tak pernah ingkar akan janjinya. Maka Ia mengajak kita, peganglah sumpah itu di depanku. Mari kita coba
praktekkan dalam hidup dan tugas pelayanan kita masing-masing, mulai dari diri, keluarga, dan komunitas kita. Amin.